PR. Syutingnya di mana? Mulai beda, mulai. Sudah? Oke. Rekam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Sekali lagi, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Sudah makankah hari ini? Sudah. Bagus, yang belum makan siapa? Kemarin masih ada yang belum makan. Yo tayo, ada kan kemarin? Sekarang? Kelompok 4 sudah makan? Kelompok 2? Kelompok 1? Tadi kelompok berapa? 3 ya? Kelompok 4? Alhamdulillah, berarti hari ini kalian hebat-hebat. Jempol 2 untuk kalian. Pada hari ini kita belajar materi IPAS. Apa sih itu IPAS itu? Gabungan dari apa? IPA dan IPS, pinter, jempol. IPAS adalah gabungan dari pelajaran IPA dan IPS. Hari ini kita mempelajari macam-macam gaya. Ada yang tahu apa sih yang dinamakan gaya? Dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Jawaban lain? Adakah jawaban lain? Ayo, masa siapa? Kiran aja. Yang lainnya mana? Ayo. Satu siapa? Rizky. Ayo, biasa bisa. Kepala suku. Yuk jangan mainan. Waktunya apa? Konsentrasi ke pelajaran. Dan gaya adalah apa tadi? Tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Tujuannya supaya kamu pelajari ini apa? Biar bermanfaat untuk kehidupanmu sehari-hari. Tetapi yang dimanfaatkan yang betul-betul bermanfaat. Yang merugikan jangan dilakukan. Paham? Paham? Mari kita pelajari materi lewat YouTube. Pagi itu, Budi dengan sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya menggantungkan. Kalau Budi masih diam, bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pada sepeda itu. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya adalah kondisinya loh. Yuk kita bahas di materi gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan, akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian membawa meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah berdorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda, tapi jadi lebih mudah kan untuk didorong. Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Ketapel memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian di atas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda.
Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik lebih kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat atau membuat pada kompas sebagai tarik utara. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan juga saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang, apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara yang lain. Karena diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat dia di ujung memberikan gaya pada sepeda. Kampas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Budi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Budi. Kemudian dengan cepat, Budi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Budi sudah memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Budi membuat bola berganti arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu aktif bermain, tidak sengaja bola yang diberikan oleh Budi melalui pot bola milik ibu Budi. Pot tersebut akhirnya pecah. Perhatikan saat bola mengenai pot bola, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga pot bisa pecah. Artinya gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak, tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Perhatikan, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemanakah bola akan bergerak? A. Jatuh ke bawah. B. Mengatur ke atas. C. Tetap berada di dalam ring. Jika kalian ingin latihan soal tentang gaya benda, yuk kunjungi website pijatcita.id atau download aplikasi Pijat Cita di Play Store sekarang. Saudara, tadi kan sudah melihat materi macam-macam gaya. Ya, Pak ya. Ya, Pak ya. Sekarang coba sebutkan. Macam-macam gaya itu apa saja sih? Gaya apa yang pertama? Gaya otot. Terus? Gaya gravitasi. Gaya geser. Gaya pegas. Gaya apa lagi? Gaya magnet. Terus? Gaya listrik. Terus? Kurang satu. Kurang tadi kan 5. 5 sudah. Ulangi dari awal. Yang pertama, gaya otot, gaya gravitasi, gaya geser, gaya pegas, gaya magnet, terus gaya listrik. Coba kamu perhatikan. Bida minta tolong tasmu diletakkan di atas meja. Hitungan ketiga di atas meja. 1, 2, 3. Sudah? Apa yang terjadi, Sen? Kok bisa tasmu ada di atas meja? Karena apa? Karena ada gaya otot. Loh Bu, kok bisa Bu gaya otot Bu? Karena menggunakan apa? Tangan ini
ada yang namanya energi otot. Paham? Paham? Sekarang beda pegang apa ini? Bola jika ini saya lempar, kira-kira apa yang terjadi? Kamu amati dulu, perhatikan dulu, apa amati? Apa yang terjadi? Ya kan? Ya. Nah, terus Hidayah membawa apa ini sayang? Apa namanya ini? Apa namanya? Sepeda. Siapa sih nggak bisa naik sepeda? Zaman now nggak bisa naik sepeda, harus bisa naik sepeda. Ini merupakan apa? Salah satu alat transportasi apa? Darat. Pinter. Siapa yang bisa naik sepeda? Sepeda. Hati-hati. Diperhatikan nak. Dinaiki. Dia kan berhenti dong, dia dong. Awas, nubruk dulu. Dia kan berhenti. Kok bisa sepeda ini bisa berjalan? Kamu amati dulu. No suara, no komen. Sudah saya. Habis itu nak. Apa yang terjadi? Bergerak toh? Kok bisa bergerak, kok bisa berjalan? Karena digayu menggunakan apa? Nah, terus kalau kaki menggunakan apa? Tenaga apa? Tenaga otot. Paham? Sekarang kamu perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Ini gambar apa ini? Gambar apa? Orang yang mengangkat. Dia menggunakan apa? Tenaga apa ini? Gaya otot. Terus kalau ini, gambar apa ini? Memanah. Menggunakan apa? Gaya? Mulanya gaya apa? Gaya tarik menjadi gaya pinter. Terus kalau yang ini? Rizky, apa ini? Apa ini? Orang sedang apa? Orang sedang mendorong pintu. Pintu dapat lagi ditutup. Ya. Terus yang keempat, gaya gravitasi. Coba kamu bayangkan, seandainya di bumi ini tidak ada gaya gravitasi, apa yang terjadi kira-kira? Semua yang ada di bumi ini akan melayang. Betul ya? Saling bertabrakan antara rumah, gunung, betul kan? Ya, sama kamu juga akan terbang. Hewan, tumbuhan, ya. Kalau sudah terjadi seperti itu ya alamat kiamat itu. Ya. Terus yang berikutnya, kelima, gaya apa ini? Gaya magnet. Apa gaya magnet itu? Ayo, siapa yang punya magnet? Gaya yang menggunakan magnet. Yang mempunyai magnet silakan dikeluarkan. Coba kamu perhatikan. Apa yang terjadi antara magnet dengan jarum? Silakan maju. Yang bawah cepat. Yang apa itu? Magnet Sama jarum pentul akan menempel. Kenapa bisa menempel? Karena ada gaya tarik magnet. Terus nomor 1 dan nomor 2. Kira
Magnet. Bisa kepiting ini bisa menempel di magnet karena apa? Karena adanya gaya magnet dan gaya tarik. Betul apa salah? Betul apa salah? Oke, silakan Mas duduk. Sudah? Sudah? Kalau sudah, nanti tadi belum berdoa ya? Loh, bisa sampai lupa ya. Astagfirullahaladzim. Hari ini yang nggak masuk siapa? Alif sama Wahyu. Kok bisa nggak masuk mana? Kan tetangga ada anak dua itu ya. Berarti wes kongkong itu berarti. Pakatan itu. Ayo coba berdoa dulu. I'm sorry, udah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah, terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nanti masing-masing kelompok membuat minim 2 macam gaya. Kemarin kan sudah diberitahu kan, disuruh membawa, ya terserah sebisa kamu. Ya tak ya? Nah, saya berikan LKPD-nya, setelah itu langsung dibentuk kelompok 4, 1, 2, 3. Ya, dikeluarkan alat peraganya dulu, sayang. Tanpa ada suara, tanpa ada suara. Dan kerjakan secara kelompok, jangan individu. Kerjakan secara kelompok, bekerja sama. Apa ini? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Belum? Kelompok 2? Kelompok 2 silakan maju.
Kalau berbicara yang keras, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Otot contohnya seperti menimba air dari sumur. Kita menimba air dari sumur membutuhkan otot tangan untuk menimba air dari sumur agar timbanya terangkat. Yang kedua ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah yang jatuh dari pohon. Yang ketiga adalah gaya gas. Contohnya panah. Jika panah ditarik akan menjadi gaya tarik, dan dilepas menjadi gaya gas. Jika panah diberi anak panah dan dilepas, anak panah akan terlempar. Gaya keempat adalah gaya gesek. Seperti koin ditaruh ke amplas, akan menjadi lebih lambat turunnya. Jika ditaruh ke datar halus, maka akan dataran halus, maka akan cepat. Gaya keempat. Gaya kelima. Gaya magnet adalah gaya tarik. Namanya gaya magnet berasal dari mana? Dari magnet. Gaya akan bekerja pada permukaan ban dengan permukaan asfal, menjadikan mobil atau sepeda lebih cepat atau laju. Gaya ketujuh. Gaya gerak dan gaya gravitasi. Contohnya ada jungkat-jungkit. Dan jika ada orang yang menaiki jungkat-jungkit yang lebih rendah, maka akan turun. Yang lebih ringan akan ke atas. Gaya ke-8. Gaya otot pada saat mendorong meja membutuhkan gerak, membutuhkan tenaga tangan untuk mendorong meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Tanggapannya untuk kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana tanggapannya? Bagus. Suaranya
keras. Kurang dengar. Tapi kurang dengar. Dengar kan? Berarti terikat masuk. Kelompok berapa nih? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Macam-macam gaya, Mbak. macam-macam gaya. Yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek. Contohnya apa? Gaya gesek itu contohnya apa, Mbak? Gaya gesek. Contohnya adalah mobil yang dijalankan dan menghasilkan gesekan. Gaya kedua adalah gaya gravitasi. Contohnya adalah bola basket yang jatuh dari ring bola basket. Yang ketiga, gaya bekas. Contohnya seperti begini. Sampai kalau ditarik lepas menjadi gaya bekas. Gaya keempat adalah gaya otot. Yang contohnya adalah air diambil menggunakan gaya otot. Gaya tarik. Gaya keempat, 5, gaya magnet. Contohnya adalah kalau ditempelkan, dia akan nempel. Ada gaya tarik. Gaya yang keenam, gaya Yang keenam apa? Gaya apa? gaya gravitasi. Tadi kan sudah Rizky tadi gravitasi tadi. Berarti ada 2 gaya gravitasinya. Gaya bekas. Gaya apa yang belum? Kan ada 6. Apa? Berarti ada 2 contohnya gaya gravitasi. Iya, kelompok 2 ada, kelompok 1 ada 2. Ya sebut no. Ini adalah karena ada orang bisa mengangkat gajah besar. Kalau berbicara yang jelas. Rizky mewakili Rizky. Gaya gravitasi contohnya tadi apa Ki? Gaya gravitasi contohnya juga kalau nggak ada orangnya, dia tidak bisa menjungkit. Assalamualaikum
aplaus untuk kelompok 1. Tanggapan untuk kelompok 1 berikan pada kelompok 2 apa responmu? Sudah bagus tapi ragu. Kelompok 3 apa tanggapanmu? Bagus tapi suaranya kurang jelas. Kelompok 4 apa tanggapanmu? Suaranya kurang keras sedikit. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 4, silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita. Kelompok 4 akan memprestasikan macam gaya. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Contohnya apel yang jatuh dari permukaan pohon ke permukaan bumi. Yang kedua adalah contoh gaya gesek. Contoh gaya gesek adalah motor yang berjalan di satu raya. Ketiga adalah gaya otot. Contoh gaya otot adalah orang yang menembakkan dengan tangan yang membentukkan gaya otot biar dan sehingga terangkat. Yang keempat, gaya magnet. Gaya magnet contohnya pembatas buku yang menempel di magnet. Yang kelima adalah gaya gerak. Gaya gerak adalah orang yang menjepit untuk yang rendah menunjuk ke atas yang gerak ke bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya kita binguin dulu. Bisa kan? Persiapkan dirimu. No comment. Berikan. Sebentar, jaringannya lagi menggondi. Ya, jaringannya lagi menggondi ini. Yang ini. Ya. Ayo tuh sayang, jangan menggondi ya, bantu diriku.
Semangat. Suaranya. Harapan lu ya beginilah, cuaca tidak mendukung kita. Wes saja, wes ayo tepuk semangat. Berdiri semua, berdiri. Ya, sekarang lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan macam-macam gaya. Gaya pertama, gaya otot. Contohnya sumur. Jika ingin mengambil air, kita menggunakan tangan untuk mengambil air yang di dalam ember. Gaya kedua ada gaya gesek. Contohnya ada kendaraan yang berjalan di atas aspal. Awalnya kendaraannya diam. Jika ada orang yang mengendarainya, dia akan bergerak. Gaya yang ketiga ada gaya gerak dan gravitasi. Contohnya adalah jungkat-jungkit. Jika ujung jungkat-jungkit ada berat, maka jungkat-jungkit akan mengikuti beratnya tersebut. Dan jika ujung kiri jungkat-jungkit lebih berat daripada ujung kanan, maka lebih bawah ujung kiri daripada ujung kanan. Dan gaya yang keempat ada gaya gravitasi. Contohnya adalah pohon apel. Apel akan jatuh ketika rantingnya putus dan akan jatuh ke bawah. Gaya gravitasi sangat penting dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada gaya gravitasi, maka gunung, rumah, serta pohon apel tadi akan melayang dan ditabrakan. Gaya kelima ada gaya magnet. Magnet dan jarum pentul akan menempel karena magnet mempunyai logam yang bisa menarik benda besi dan melekatkannya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Bagaimana tanggapan untuk kelompok 1? Tak bagus, tapi suaranya Nailul gak kedengeran.
sudah bagus, tapi yang belakang tidak ikut menerangkan. Hanya sombong uang saja ya yang belakangnya. Itu berarti Esma. Kelompok 4. Sudah kencang tapi yang belakang banyak bercanda terus. Yang belakang untuk kelompok 3 bercanda. Berarti gak serius untuk belajar. Ya tak ya? Ya tak ya? Sekarang Bidang mau tanya. Dari percobaan tadi, dari percobaan tadi, kamu beri 1 kalimat. Manfaatnya apa? Kerugiannya apa? Siapkan mulai sekarang. Nanti perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4 maju. Pelajaran yang kamu pelajari hari ini manfaatnya apa? Kerugiannya apa? Saya hitung 10 dari belakang. 10. 9. 8. 3. Ada 8 berapa? 7. Tak bikin nyantuk. 7. 6. 5. Manfaat dan kerugian. 4. 3. 2. 1. Ayo yang maju. Siapa yang sudah siapkan? Kelompok mana yang sudah siapkan? Kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini yang berguna adalah kita dapat gunakan sehari-hari, manfaat sehari-hari di rumah. Contohnya kayak gravitasi. Jika tidak ada kayak gravitasi, maka sebuah benda akan layang-layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerugiannya apa? Kerugiannya apa? Kerugiannya apa? Ada kan? Kemarin kan? Ya, apa kemarin? Apa? Ya, silakan duduk untuk kelompok 4. Beraplas untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 1 sudah siap kan? Sudah siap atau belum kelompok 1? Siapa yang tampil? Oke, pintar. Ini loh saya. Manfaat dan kerugian.
kita bisa menghafal macam-macam gaya. Mengetahui macam-macam gaya. Mengetahui macam-macam gaya. Kerugiannya adalah pada di gaya tugas yang sangat berbahaya. Ada Contohnya, busur dan ketapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok berapa yang belum? 2. Sudah siapa kelompok 2? Ayo maju, siapa yang maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui banyak tentang gaya dan kegunaan gaya. Kerugiannya adalah ada salah satu gaya yang dapat merugikan kita, yaitu ketapel. Ketapel jika terkena mata akan bisa membuat mata kita menjadi buta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini manfaatnya adalah kita dapat mengetahui macam-macam gaya dan masing-masing kegunaannya. Tujuannya adalah kita menggunakan ketapel atau gaya bekas. Jika mengenai orang tersebut akan kena cedera atau buta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke tari pinguin ya. Masih bisa? Masih ingat kan?
Beri aplaus untuk kita sendiri. Tepuk tangan. Kita semangat. Ya. Sebelum kita akhiri, kita mengerjakan soal evaluasi dulu. Ya. Ini masing-masing anak diberi nama, nomor absen. Tidak boleh nyuntuh. Mengerjakan sendiri-sendiri. Yang kumpulkan, yang tadi yang kelompok dikumpulkan. Sudah? Saya beri waktu berapa menit dulu. Ayo. 1. Tulis nama apa itu? Sebentar. Masih kelompok itu, kelompok 3 itu. Sabar itu loh. Sabar itu. Coba aku kasihkan. Sudah. Dibaca dalam hati, ditulis nama pemeriksa, ditulis angka 2, kemarin kan angka 1 ya. Sekarang angka 2. Pojok kiri atas. Pojok kiri atas sebelah sini. Ini loh. Tulis angka 2. Paham apa enggak? Paham apa enggak? Jangan salah kamar. Sudah?
sudah ditukar, ditulis nama pemeriksa. Gak boleh curang, gak boleh nakalan. Harus JUJUR. Apa? Jujur. Kalau kamu sekali berbohong tidak akan dipercaya sama orang. Sudah? Sudah belum? Belum. Sudah? Ayo. Waktunya sayang. Sudah? Ditukar, ditulis nama pemeriksa. Sudah? Sudah semua? Nomor 1, apa kira-kira jawabannya? Ya. Nomor 2, dinamometer, Peter. Nomor 3, gerak benda, Peter. Nomor 4, mengubah bentuk benda. Nomor 5, dorongan. Apa nak? Oh ya, sorry. Nomor 5 jawabannya Pegas. Nomor 6, membuat mainan dari partisin adalah sifat gaya yang dapat mengubah bentuk benda. Nomor 7, gaya gravitasi. Nomor 8, gaya gesek. Nomor 9, tarik tambang. Nomor 10, apa? Tarik. Bentuknya dikalikan 10. Sabun? Yang salah 0 silakan maju. Saya beri stiker lebih besar lagi. Kemarin kan agak kecil, sekarang sudah perbesar. Sudah berkembang biak. Ya. Bintangnya sudah berkembang biak.
Akhiri, mari coba balikan anak-anak. Kita ambil hikmahnya dari
pelajaran hari ini, yaitu kita hari ini belajar tentang apa sayang? Tentang macam-macam gaya. Ada berapakah gaya itu? Contohnya apa? Gaya otot. Contoh gambarnya, gerakannya. Orang yang mengangkat barbel. Terus gaya apa ini? Gaya bergas. Orang sedang apa? Memanah. Adakah yang tahu memanah? Ada yang tidak tahu gambaran panah itu seperti apa? Tahu kan? Oke, Peter. Berikutnya gaya gesek. Contohnya apa? Orang menutup pintu, setelah itu apa nih? Loh, contohnya gaya gesek apa? Apa? Kelerengnya menggelinding. Terus apa lagi? Gaya gravitasi, contohnya semua pohon, tidak buah apel saja. Semua pohon, semua buah selalu jatuh ke bawah, tidak jatuh ke atas. Yang namanya jatuh itu jatuh ke bawah. Paham? Terus berikutnya gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Apa? Ada yang tahu gaya magnet? Safiar, apa Safiar gaya magnet? Apa? Gaya yang berdasarkan tarikan apa? Mana tahu gurunya menerangkan, dengarkan, dan begitu. Wis sering gak masuk. Nah, kaki itu kok nak giras itu. Bolpennya diletakkan. Kotak apa sih? Coba perhatikan, saya ulangi lagi. Ada berapa macam, Davis? Gaya, sebutkan. Terus Gaya bekas, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik. iya karena ada di papan tulis, ya kan ya? Karena ada jawabannya di papan tulis. Nah, kalau seandainya tidak ada, ya nggak bisa menjawab. Itu adalah efek sering tidak masuk kelas. Jangan ditiru ya, Nana. Ya. Terus hikmahnya, kamu ambil manfaat yang baik, ada yang kamu baik, yang kamu pakai. Sing jelek jangan dipakai. Contoh nih, ketapel. Coba ketapel. Ketokannya 24. Malah bu mudah. Tapi alat ini merupakan sangat berbahaya bagi manusia dan juga makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Ada berapa makhluk hidup? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jika alat ini dipakai di salah satu makhluk hidup, misalnya hewan, ya. Misalnya hewan. Apa yang terjadi? Hewan tersebut akan terluka. Kasihan apa enggak? Jadi anak-anak, hati-hati jangan menggunakan alat ini jika tidak terpaksa. Contohnya terpaksa kayak apa bu? Contohnya kalau ada ular, kira-kira kamu ada ular, kamu pas bawa ini, apa kamu bisa lari? Bisa lari? Ya bisa lari, tapi cepat kira-kira. Cepat ular ya daripada manusia. Bisa kamu gunakan, tapi ekstra hati-hati.
Hati-hati kalau ularnya marah, dimakan mentah-mentah sama ular tadi. Dianggap makanan gratis sama ular tadi. Waduh, enak-enak, hari ini aku dapat makanan gratis. Wah, kamu mau seperti itu? Tidak. Kalau nggak mau makanan jajan di sini, kamu harus ekstra hati-hati. Paham? Ayo, sebelum kita akhiri berdoa. Siapa? Siapa yang biasa, Mbak? Ayo cepat, Mbak.
Ya, duduk yang manis sebenarnya. Iya, nanti pulang, ingat, pesennya beda. Hati-hati, ya. Langsung pulang, gak usah mampir. Bangku sini. Berikutnya bangku. Berikutnya. Ayo sayang. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda, sampun. Bunda Wayu, Bunda Isa, sampun. Halo. Sudah. Mohon maaf tadi jaringannya hampir terkendala tadi. Nggih, Bu Ida. Nggih, Bu Ida. Halo sayang. Ayo, waktunya apa tadi? Waktunya apa? Ayo, ayo sana. Maaf, lagi dulu. Suasana kelas gambar. Le dibuka iki ruang sae di masjid ya Rasulullah. Terus ya sudah ya tutup ya. Ya, udah kan? Wis diceluk iki. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rampung nggih. Bu, kamu tuh Bu jaringannya hampir gembet tadi Bu. Mboten napa 24 jam siap. Sampai perlu saya menjawab. Nggih, berarti untuk praktek sudah selesai semua Bapak Ibu. Besok kita membahas di ruang kolaborasi tentang apa yang sudah kita lakukan di PPL yang siklus kedua. Kemudian Bapak Ibu juga harus memilih nggih dari 2 rekaman, pilih yang terbaik untuk kita dijadikan durasi 20 sampai 30 menit untuk diupload ya. Biasanya di YouTube boleh, di Drive boleh ya biasanya nggih. Kalau yang tahun kemarin sih di YouTube-nya. Jadi yang disematkan atau yang diunggahkan di LMS nanti adalah link YouTube-nya gitu. Tapi kalau kebijakan dari kemarin siklus yang pertama terus pun Bulina, link apa yang disematkan? Link YouTube apa? Yang ngapunten Bu Iza. Yang kemarin itu yang siklus 1 jujur saya belum berani karena memang videonya belum bagus. Nah, untuk yang di YouTube-nya. Jadi semua kebanyakan teman-teman di Google Drive aja. Google Drive-nya. Karena memang belum berani karena ya masih banyak perbaikan. Ngapunten. KPD ya. Betul. Iya, Bapak yang penting kamera grogi gitu loh. Oke, yang penting lah drive-nya bisa diakses gitu. Nggih, enggak apa-apa. Insyaallah, nggih, insyaallah. Nggih.
Nanti karena hari Sabtu sudah penilaian nggih. Hari Sabtu mengunggah jenengan, nanti kita menilai di hari Senin sama hari Selasa gitu. Nggih. Oke. Sampun ini tinggalnya mau Berarti di besok nggak atuh ya, nggak ada Zoom ngoten nggih? Mboten, tapi dikolaborasi nggih. Siap. Alhamdulillah. Nggih. Luar biasa. Tanya Bu. Nanti kita bahas di grup. Nggih, ini sampun Nggih. admin boleh di Nggih, atur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, amin. Nuwun Bu Iza. Semua teman-teman biasa. Hari ini teman-teman apik kabeh. Sumpah tidak akan cepet ini. Alhamdulillah.